Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan selamat datang. Saya ucapkan kepada para hadirin sekalian, para sejawat, senior, dan guru-guru saya, dalam acara rutin mingguan Tanya Apa Saja seri ke-71 dengan topik kontroversi self-assessment dan klarifikasi Robson pada tindakan seksio-sesaria di rumah sakit, yang akan dibawakan oleh Departemen Obchinsos Rumah Sakit Dr. Sutomo. Perkenalkan, saya Dr. Firda, izin menggantikan host sebelum saya, yaitu Dr. Pandu SPOG dan Dr. Seto SPOG, yang kebetulan berhalangan hadir pada hari ini. Serta mohon maaf kepada Ketua KSM Obchin FK UNER, Dr. Brahmana Askandar, Spesialis Obstetrik Ginekologi Konsultan, yang juga sedang ada kegiatan lain dan tidak bisa mengawal kegiatan TAS pada pagi hari ini. Kemudian untuk moderator dan narasumber pada hari ini adalah guru-guru saya, Dr. Baksono Winardi, Spesialis Obstetrik Ginekologi Konsultan, dan juga Dr. Budi Prasetyo, Spesialis Obstetrik Ginekologi Konsultan, dan Dr. Muhammad Ardian Cahya Laksana, Spesialis Obstetrik Ginekologi Konsultan. Kemudian untuk Dr. Baksono, mohon izin terlambat, mungkin bisa didahului oleh Dr. Didian atau Dr. Budi Pras terlebih dahulu, ya Dok. Monggo Dr. Budi. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Yang terhormat Dr. Brahmana, selaku Ketua Departemen yang sekarang sedang ada mungkin karena sekarang di Rumah Sakit Dr. Sutomo juga ada akreditasi mock survei, jadi semua sibuk melakukan menjawab surveyor walaupun asesmen daring dari lapangan ADL. Baik, tidak terasa kita sudah saat ini mencapai tas lagi. Untuk menyingkat waktu, pada hari ini kita akan melakukan membahas tentang masalah kriteria Robson, karena beberapa saat lalu kita tahu di beberapa grup WA kita tentang masalah angka persalinan dengan seksio sesar yang dipermasalahkan. Oleh karena itu kita berusaha menjawab semua permasalahan itu, salah satunya dengan bagaimana kita menerapkan kriteria Robson. Untuk menyingkat waktu, kita mulai aja tas kali ini. Terima kasih, host. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dr. Firda, monggo. Kita mulai langsung, Dr. Firda. Ya, monggo Dokter. Baik. Untuk pertama, karena pembicara saya Dr. Didin, Dr. Ardian mungkin ada yang bisa diungkap dulu masalah kriteria Robson ini, terutama data dari Sutomo maupun RSUA yang sudah kita lakukan penelitian. Monggo, Dr. Didin. Terima kasih Dr. Budi dan Dr. Firda. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sehat untuk para guru besar, supervisor, sejawat sekalian. Alhamdulillah ini sudah hampir mencapai 100 partisipan hari ini ya. Senang sekali diundang lagi pada tas kali ini dan membicarakan hal-hal yang menurut saya aktual, khususnya tentang klasifikasi Robson dan kontroversi self-assessment. Nah, mengapa ini diangkat? Karena kita lihat teman-teman juga banyak yang menanyakan kepada kami tentang self-assessment yang dilakukan oleh BPJS, yang bagaimana melakukan self-assessment ini dan bagaimana bisa menekan angka seksio dan sebagainya. Saya izin share dulu, Dr. Firda, tentang slide saya. Bentar ya. Oh, Dokter. Ya. Oke. Dr. Didin, lanjutkan dulu, monggo. Ya, saya lanjutkan dulu ya, Dr. Budi ya. Ya. Belum kelihatan ya, Dr. Firda ya? Belum, Dokter. Belum ya. Bentar. Okay. Oke. Ini sudah nampak? Belum nampak, Dok. Sampun. Sampun? Udah, Dok. Sampun, Dok.
Ya, sejawat sekalian, para senior yang saya hormati, bahwa kita tahu sejak tahun 85 ini WHO menetapkan angka ideal SC rate. Nah, nanti kita akan sampaikan sebenarnya yang benar itu SC rate atau nanti berdasarkan klasifikasi Robson. Karena SC rate sendiri itu tidak cukup sensitif untuk menilai indikasi atau ketepatan seksio di sebuah vaskes. Nah, oleh sebab itu, tapi di sini WHO menyampaikan SC rate ini adalah SC rate antara SC dengan perbandingan jumlah persalinan dalam satu komunitas. Jadi 10-15% ini tidak bisa kita jadikan referensi untuk satu rumah sakit. Ini penting saya tekankan lagi karena beberapa staf BPJS itu mengacu pada hal ini. Nah, kemudian kalau kita lihat bagaimana posisi Indonesia tahun 2015, alhamdulillah Indonesia termasuk negara yang SC rate-nya tidak terlalu tinggi, jadi antara 15-20% mungkin ya, sekitar segitu, atau 10-15%. Dibandingkan dengan negara-negara maju seperti Australia, China di Eropa yang SC rate-nya jauh lebih tinggi, artinya Indonesia masih oke lah, gitu ya. Jadi kita tidak perlu khawatir isu tentang SC rate ini menjadi masalah. Sebenarnya menurut data yang dilakukan oleh Bertrand et al, Indonesia masih relatif oke. Nah, saya ingin menyampaikan sedikit kontroversi karena task ini juga menyampaikan kontroversi tadi kan. Kalau di tahun 2018, Riskesdas menyatakan bahwa angka SC rate kita dibanding komunitas itu 17,6%. Sementara BPJS di tahun 2019 mengatakan 36%. Sebenarnya kalau kita lihat, angka ini tidak bisa menjadi apple to apple karena apa? Denominatornya jelas beda. Riskesdas kita tahu penyebutnya adalah seluruh total persalinan di komunitas, sementara BPJS adalah total persalinan di vaskes. Oke, baik vaskes 1 maupun vaskes 2. Nah, tetapi ini khusus untuk yang ikut BPJS tentunya. Ya, meskipun saat ini kepesertaan BPJS cukup banyak, lebih dari 80% dari seluruh masyarakat Indonesia. Namun membaca data ini kita juga harus hati-hati dan harus bijak. Ya, jadi ini kalau kita lihat total biaya klaim, nah, Bapak Ibu sekalian, BPJS akan selalu mengatakan berdasarkan total biaya klaim ini sudah cukup besar. Nah, tetapi kalau lihat dari persentase Riskesdas, menurut kami hal ini masih dalam batas normal. Nah, bagaimana tren persalinan? Ya, memang tren persalinan SC kita akui meningkat. Kalau dari data yang sama oleh Riskesdas, ya, maka tahun 2013 angka SC rate secara komunitas itu sekitar 9,9, meningkat menjadi 17,6%. Ya, jadi memang kita akui memang ada peningkatan. Nah, saya agak cepat saja. Ya, ini slide ini terima kasih kepada Dr. Randy SPOG yang melakukan penelitian. Saya coba citasi slide ini. Oleh sebab itu, WHO mencoba untuk bagaimana melakukan assessment atau menilai seberapa tepat indikasi SC-nya begitu daripada hanya melihat secara rata atau rate. Maka Robson itu membuat ada 6 karakteristik dasar obstetri yang dinilai. 1, paritas, yang kedua riwayat SC sebelumnya, yang ketiga metode persalinan, yang keempat jumlah bayi, yang kelima adalah usia kehamilan, dan yang keenam presentasi janin. Nah, ini Bapak Ibu sekalian, kriteria Robson ada 10. Kalau nanti kita detailkan mungkin agak lama, kalau perlu nanti kita adakan khusus sogu tentang bagaimana membuat melakukan assessment melalui kriteria Robson. Nah, perlu dipahami kalau kita bagi kriteria Robson ini menjadi 2 bagian besar, yaitu kriteria dari yang grup 1 sampai 5, ya. Ini adalah grup yang relatif idealnya menjadi target untuk diturunkan angka SC-nya. Sementara grup 6 sampai 10 ini memang yang lebih kompleks, yang agak sulit diturunkan angka SC-nya. Ya. Nah, ini sejarahnya menurut saya tidak terlalu banyak, tetapi yang jelas
2014-2015 WHO sudah merekomendasikan, artinya bahwa klasifikasi Robson ini layak untuk digunakan, ya 2015. Nah ini WHO sudah menyampaikan rekomendasinya bahwa bisa menganalisis, memonitor dan membandingkan persalinan SC antar fasilitas. Sejawat sekalian, bagaimana kita melakukan pengisian? Sebenarnya simpel aja, ya. Jadi kita bisa mulai dari seperti ini, apakah dia multiple pregnancy, kalau iya langsung di grup 8 dan seterusnya dan seterusnya. Nah, sehingga nanti kita bisa tahu mana yang di grup 1, grup 2, grup 3, grup 4 dan sampai dengan grup 10. Atau kita buat grup setelah itu baru kita lakukan tabulasi pada data seperti ini. Supaya nanti kita bisa tahu pada grup 1 itu berapa persen sebenarnya, pada grup 2 berapa persen. Bapak Ibu sejawat sekalian bisa lihat di dokumen di WHO juga sudah, nanti saya akan share dari WHO, nanti di sana kita akan belajar. Grup 1 itu idealnya berapa persen, grup 2 dan sebagainya. Ya. Nah, ini beberapa penelitian yang dilakukan di beberapa negara dari Prancis, Turki, Thailand, Singapura dan India. Nah, ini ada beberapa kontribusi relatif pada grup Robson ya. Misalkan di Prancis grup 1 14%. Yang saya baca grup 1 itu idealnya kurang dari 10%. Nah, hal-hal inilah yang nanti akan diterapkan ya. Misalkan di Thailand oleh Kokun tahun 2018 mengatakan grup 1-nya itu 20,5%. Nah, ini bagaimana Vaskes itu mendorong agar grup 1 itu kurang dari 10%. Ya, grup 1 itu nulipara, ya nanti akan kita jelaskan lebih lanjut dalam diskusi. Nah, ini adalah penelitian yang dilakukan oleh Dr. Randy, dibimbing saya dan Dr. Budi Prasetyo. Bagaimana membandingkan antara Sutomo dengan Rumah Sakit UNER. Kita tahu Sutomo adalah Vaskes tersier, sementara UNER adalah rumah sakit tipe B. Nah, kita lihat Sutomo jelas bahwa grup 10 karena usia kehamilan kurang dari 37 minggu dan sebagainya itu lebih banyak. Bandingkan dengan Rumah Sakit UNER. Yang lebih banyak adalah di grup 5 ke bawah, tipe B. Ini tidak salah. Ini menunjukkan karakteristik rumah sakit. Ya, hanya nanti dari sini kita berangkat mana-mana yang kita target untuk bisa lebih rendah. Ya, kira-kira demikian. Saya sedikit, kalau boleh saya izin share untuk menunjukkan self-assessment dari BPJS. Nah, ini mungkin agak sedikit kontroversi menurut saya. Bagus, tapi kita harus bijak membacanya, terutama pada diagnosis kehamilan pasien. Nah, ini ya. Ini sebenarnya mencuplik dari Robson kalau saya pelajari, tetapi ada beberapa kalimat yang perlu dijelaskan lebih lanjut. Kalau ini dilakukan oleh nakes yang tidak paham tentang definisi operasional, maka ini apa? Nulipara lahir spontan, padahal bukan. Dalam bahasa Inggrisnya in labor, berarti pada proses persalinan, jadi belum lahir. Nah, ini hal-hal yang perlu menurut saya dari self-assessment BPJS ini perlu direvisi. Termasuk untuk yang nomor 19 ini, lahir dengan induksi. Ini bukan. Bahasanya sebenarnya lebih tepat adalah sedang dalam proses induksi. Nah, hal-hal inilah yang menurut saya tepat sekali kita bahas di TAS untuk kita diskusikan sebagai kontroversi begitu yang akan kita carikan solusi bersama. Demikian Dr. Firda, saya kembalikan ke host dan moderator Dr. Baksono. Nanti mungkin kita akan lebih banyak pada diskusi. Terima kasih. Baik, Dr. Didin, ini lihat Dr. Baksono sudah rawuh. Dr. Baksono, monggo Dok. Monggo Dok, Dr. Baksono, mohon maaf tadi saya juga baru bergabung sebagai host. Terima kasih. Mohon maaf sekali lagi, maaf. Tadi sedang ngajar di PWS, jadi lupa kalau hari ini saya juga sebagai moderator. Baik, saya kira kita pagi hari ini tentang seksi cesaria ya, berdasarkan kriteria Robson. Selama ini kita sudah ada penelitian dari BPJS kalau salah mengenai pelaksanaan seksi cesaria di Dr. Sutomo. Barangkali mungkin Dr. Budi Pras bisa memberikan gambaran ya mengenai
pelaksanaan seksi susaria di Dr. Sutomo ini dengan menggunakan kriteria Robson itu. Ini untuk berguna untuk apakah apa yang kita lakukan itu bisa sesuai dengan standar atau enggak. Mungkin barangkali itu ya. Dr. Baksono, terima kasih. Jadi kami sudah melakukan evaluasi sebenarnya kalau dari Sutomo tadi sudah dijelaskan Dr. Ardian. Memang kalau dari evaluasi kita Robson yang kita lakukan dari Rumah Sakit Dr. Sutomo, kita ini Rumah Sakit Dr. Sutomo lebih banyak pada kategori yang ke-10. Jadi ke-10 itu karena masalah prematuritas ya. Jadi salah satunya adalah kategori prematuritas. Di sini kalau kita lihat sebenarnya dengan kriteria Robson itu, mohon maaf saya share screen sedikit. Maaf. Nah sini kalau tahun 2019 kita melakukan kriteria ini per vaginam kira-kira hampir sama dengan per abdominam, hanya memang kriterianya itu yang kita evaluasi di sini. Di Sutomo kebanyakan pada grup 10. Grup 10 itu seluruh wanita dengan kehamilan sefarik dan usia kehamilan kurang dari 37 minggu, termasuk dengan riwayat SC sebelumnya. Dari sini sebenarnya kita bisa melihat kesimpulan bahwa ternyata banyak sekali kasus-kasus prematuritas yang dilahirkan di Rumah Sakit Dr. Sutomo, yang mungkin misalnya sekarang memang satu zamannya akreta, kebanyakan kasus akreta dirujuk ke Sutomo, kemudian preeklamsi, atau yang memang bekas seksual dan sebagainya yang dengan kehamilan masih prematur. Oleh karena itu di sini kita kadang-kadang bisa membuat kesimpulan dari sini mungkin kita harus memperkuat jejaring-jejaring tentang masalah NICU dan perawatan bayi prematur. Mungkin itu Dr. Baksono untuk menyingkat, tapi mungkin akan banyak sekali diskusi yang bisa kita lakukan. Itu salah satunya. Dari kriteria Robson sebenarnya kalau kategori 1 sampai 5 itu mungkin kita bisa melakukan perbaikan lah, proses perbaikan, mungkin evaluasi untuk bagaimana kita cara menurunkan. Tapi kalau kriteria 6 sampai 10 memang agak sulit. Dari WHO maupun dari Robson sendiri menyarankan demikian. Mungkin demikian Dr. Baksono. Terima kasih Dr. Budi atas masukan yang bisa dijadikan bahan diskusi ya. Jadi kita memang perlu mengkaji apakah apa yang kita lakukan itu sudah sesuai dengan standar. Terutama di sini nih kita seolah-olah selalu dikaitkan dengan pembiayaan misalnya. Jadi misalnya pembiayaan oleh BPJS itu ya. Apakah standar kadang-kadang bisa saja BPJS mengatakan ini enggak karena tidak sesuai dengan kriteria tidak dibayar. Itu kan maksudnya tujuan daripada ini ya. Nah ini yang barangkali, tapi selama ini saya kira belum ada ya kasus misalnya BPJS tidak membayar karena tidak sesuai dengan standar yang dipakai oleh BPJS ya. Jadi clinical pathway-nya apapun yang menjadi satu acuan karena membayar tagihan dari suatu tindakan. Nah ini yang barangkali karena kita dikritik bahwa sesional kita itu terlalu tinggi. Nah, ini apakah itu rasional atau memang kenyataannya demikian? Artinya indikasinya sudah sesuai dengan apa yang menjadi ini. Nah, mungkin dari dari yang lain Dr. Didin mungkin barangkali bisa membersihkan ini. Nah, tadi belum apa yang telah disampaikan Dr. Didin tadi. Saya belum sempat mengikutinya. Gitu. Terima kasih Dr. Baksono. Menarik sekali kalau kita kaitkan dengan pembiayaan. Beberapa waktu yang lalu ada kasus juga. Nah ini juga perlu kehati-hatian dok, karena BPJS juga sangat concern masalah ini. Ada beberapa rumah sakit yang diminta untuk mengembalikan dananya, tetapi bukan karena indikasi dok. Lebih tepatnya karena pada jam yang sama oleh SPOG yang sama melakukan SC kok di 2 rumah sakit seperti itu. Jadi
Saya tidak menyebut di provinsi mana, di kabupaten mana. Nah, ini yang kemudian akhirnya diminta untuk mengembalikan. Hal lain yang agak sensitif memang adalah, ini mungkin himbauan kepada sejawat sekalian, di sebuah rumah sakit itu BPJS sudah mulai melihat kalau SC rate-nya di atas, itu ada datanya semua, Dok. Kalau seandainya di atas 90 itu ya mereka pasti juga akan mempertanyakan, termasuk untuk tanggal-tanggal cantik. Jadi menurut saya ini tidak masalah kita diskusikan secara akademik saja. Oleh sebab itu, adanya tools Robson ini diharapkan, harapan kami adalah teman-teman sejawat SPOG bisa mempraktekkan ini, kemudian duduk bersama dengan SPOG lain untuk lebih mempertajam lagi indikasi SC. Karena ada sinyalemen bahwa ke depan memang BPJS akan menggunakan kriteria Robson ini, Dok, untuk melakukan assessment. Begitu, Dok, kira-kira. Tadi saya sudah share di chat untuk itu adalah bagaimana kita melakukan kriteria Robson dari WHO. Itu sangat mudah, nanti bisa dibaca oleh sejawat sekalian. Demikian, Dr. Baksono. Terima kasih. Baik, terima kasih Dr. Adhian. Ya, jadi ini masih selalu ada masalah seizure rate kita yang tinggi, sehingga sekarang muncul kasus-kasus placenta akreta yang tambah meningkatkan lagi ya jumlah ataupun rate daripada cesarean section ini, yang pada nah ini yang jadi masalah ya, pada ujungnya ternyata dengan cesarean rate yang tinggi, AKI itu tidak turun gitu loh. Kalau kita melakukan tindakan lebih banyak harusnya kalau itu indikasinya benar, cesareannya tambah banyak, AKI-nya turun. Tapi cesareannya meningkat, tapi ternyata AKI-nya juga meningkat juga yang 2 tahun terakhir ini. Ini kan suatu hal yang kontradiktif. Harusnya semakin banyak SPOG, semakin banyak ibu yang kita selamatkan dengan antara lain dengan tindakan seksil yang makin agresif itu. Ya. Nah, jadi itu akan menjadi suatu parameter bagi kita untuk mengevaluasi diri, apakah sudah benar kita melakukan, apakah kita tidak berlebihan, apakah kita tidak ya itu tadi over treatment itu yang barangkali perlu dikaji. Nah, di dalam tas ini kita berharap dapat input dari teman-teman sekalian. Nah, mungkin saya akan dilihat ada pertanyaan enggak dari teman-teman itu. Sayang sekali saya masuknya baru ini, baru terlambat, jadi apakah ada pertanyaan yang maksud, ternyata belum ada ini. Mungkin ada Dr. Syaifuddin Syuri atau Dr. Ristia ini, Dok? Raise hand, Dr. Ristia. Oh iya, ada yang raise hand ya. Dr. Ristia apa monitor? Enggak, tolong panitia barangkali membantu Dr. Ristio. Nah, ini Dr. Aska. Ada Dr. Ristio. Nah, itu Dr. Ristio sudah. Kemudian Dr. Askan juga. Rame. Ristio dulu aja lah. Disebut Dr. Ristio, silakan. Kamu udah Dr. Askan. Atau Dr. Askan yang sudah siap, silakan. Ya. Oke, silakan. Terima kasih Dr. Baksono, Dr. Adhian, Dr. Budi. Sangat menarik topiknya, Robson. Videonya di-on-kan biar saya tahu wajahnya. Wah, saya pakai HP, Dok. Mohon maaf ini. Oh, iya, silakan. Lagi jam kerja. Jadi beberapa tinjauan tentang Robson ini kami sudah melakukan sosialisasi di Pogi Pantura. Jadi sudah beberapa waktu yang lalu.
Teman-teman yang di Poki Pantura mungkin sudah banyak tahu bagaimana melakukannya dan melakukan evaluasi. Ini terkait dengan imbauan BPJS cabang Bojonegoro, Tuban, Gresik, Lamongan itu kan supaya membuat suatu evaluasi kriteria Robson dengan harapan BPJS itu bisa menurunkan angka SC rate-nya gitu. Kemudian karena saya sebagai Ketua TKNKB, Kendali Mutu Kendali Biaya, yang dalam hal ini kan kami tidak boleh berpihak sebelah begitulah, harapannya itu bisa menjadi mediator antara pemberi layanan Paskes dengan BPJS. Jadi saya mencoba untuk bersifat netral, bagaimana harapannya BPJS bisa tercapai, kemudian kesulitan Paskes dan dokter-dokter pemberi layanan itu juga terlaksana, tercapai harapannya. Jadi di situ. Memang beberapa waktu yang lalu itu juga ada satu evaluasi dengan pembiayaan persalinan normal dan persalinan dengan seksiu yang dilakukan seluruh Indonesia. Kebetulan wakil dari rumah sakit pemerintah itu kami dari Bojonegoro. Kemudian yang wakil dari rumah sakit swasta itu ada di rumah sakit Malang, di Malang lah waktu itu sebagai presentasi dari peserta. Jadi ternyata di seluruh Indonesia itu tentang pembiayaan seksiu itu 80% rugi rumah sakit itu secara unit cost, bukan real cost ya, unit cost itu rugi 80%, 20% masih untung Paskes itu. Kemudian yang persalinan spontan baik di rumah sakit pemerintah maupun rumah sakit swasta 100% rugi dari pembiayaan unit cost. Kemudian dari kembali ke kriteria Robson, tadi sudah diawali Dr. Ardian ya, jadi memang kelompok 1 dan kelompok 2, 1 sampai 5 dan 6 sampai 10 itu sudah kita kerjakan sebenarnya masing-masing rumah sakit di Bojonegoro itu sudah melakukan, hanya tidak ditindaklanjuti saja. Mestinya kita tindaklanjuti. Nah, siapa yang melakukan tindak lanjut itu yaitu adalah satu rumah sakit yang bersangkutan. Itu kan ada kendali mutu, kendali biaya juga di masing-masing rumah sakit dan juga pendampingan POGI. Jadi rumah sakit yang section rate-nya tinggi, misalnya di atas 90 itu ya perlu dipertanyakan juga apa betul dengan indikasi yang betul. Nah, ini juga harus disepakati. Beberapa kali satu pertemuan saya juga sempat tanya sebenarnya ya. Misalnya kriteria induksi gagal itu yang seperti apa sih? Kalau dulu barangkali kalau post-date itu kan diinduksi sampai 3 hari nggak lahir, di amniotomi dilanjutkan lagi masih. Nah, sekarang apakah ya masih begitu ataukah bagaimana dengan induksi? Bisa menggunakan misoprostol, bisa menggunakan tripoksin, itu kriteria gagal itu bagaimana? Supaya jelas, supaya masing-masing SPOG atau rumah sakit itu juga punya SPO yang sama atau yang mirip sama lah, ya tentunya sesuai dengan kemampuan rumah sakit itu. Ini yang belum terjawab juga. Waktu di alarm saya tanya juga kriteria gagal itu bagaimana dok? Juga belum clear. Jadi menurut saya tidak section rate itu yang penting, tetapi indikasi ini yang penting. Indikasi ini yang ranahnya profesi POGI. Jadi ranahnya profesi adalah menentukan indikasi SC itu bisa dibenarkan, bisa dipertanggungjawabkan. Kemudian kalau yang section rate itu versinya BPJS maunya rendah saja. Saya juga bilang, section rate yang tinggi itu belum tentu loh layanannya jelek. Mestinya juga jangan hanya section rate, tetapi outcome bayinya. Meskipun section rate tapi tinggi, tetapi kalau outcome bayinya banyak aspeksia, itu juga satu keterlambatan juga menurut saya. Jadi bukan satu-satunya ukuran bahwa kalau section rate tinggi terus wah itu over tindakan lah.
Itu tidak betul juga. Dilihat juga kematian bayinya, aspiksianya yang dilahirkan, bayi yang dilahirkan. Meskipun sexual rate tapi kalau tinggi, tapi kalau bayi-bayinya masih banyak yang aspiksia, juga dipertanyakan juga apa tidak kurang tinggi sexual rate misalnya 50 atau 60%. Kemudian banyak yang aspiksianya masih berat-berat yang dilahirkan. Mungkin itu satu keterlambatan tindakan. Jadi tidak sekedar section rate, tetapi juga satu evaluasi yang menyeluruh, yang komprehensif, mulai dari rujukan atau ANC-nya, rujukannya, bagaimana diagnosanya selama di rumah sakit itu sudah diapakan, juga perlu dipertimbangkan. Kemudian yang berhubungan dengan Dr. Adian tadi, ada evaluasi di satu rumah sakit, ada di dua rumah sakit, tapi dokter yang sama operasi. Jadi misalnya di jam 9 misalnya operasi di RSUD, tapi di jam 9 juga di hari yang sama di rumah sakit X, di rumah sakit swasta. Tetapi ternyata enggak betul juga dievaluasi. Beberapa waktu yang lalu kami juga sempat dievaluasi itu, Dok. Jadi gini ceritanya. Pasien itu masuk hari Senin gitu ya. Kemudian di tempat lain juga masuk hari Senin juga. Tetapi yang hari Senin itu dioperasi di RSUD, yang hari Selasa itu yang di rumah sakit swasta itu dioperasi hari Selasa. Sehingga seakan-akan itu masuknya sama bersamaan dan dilakukan operasi bersamaan. Setelah kita telusur ternyata enggak begitu. Jadi ternyata pasiennya itu masuknya memang hari yang sama, tapi operasinya di hari yang berbeda. Jadi masuk itu jam yang sama. Misalnya di RSUD jam 9 masuk pasien di MRS. Tapi di rumah sakit swasta ada juga pasiennya itu yang masuk di jam yang sama. Yang satu di seksio di RSUD di hari itu, yang di swasta itu di seksio di hari berikutnya. Sama-sama saya juga sempat dapat notifikasi. Saya hari Senin itu kan pagi dan sore praktek memang. Ada 7 pasien, ada beberapa pasien BPJS memang yang masuk. Tetapi yang 7 ini memang harus itu 2 saya kerjakan di hari Seninnya, kemudian diinduksi di bla bla bla, hari Selasa itu harus di seksio juga ada 3, hari Rabu itu juga. Jadi saya operasi Senin 2, Selasa 3, Rabu 2, tetapi oleh BPJS karena masuknya itu hari Senin ada 7 yang di seksio, sehingga seakan-akan saya seksio di hari Senin itu 7. Nggak betul setelah ditelusur. Jadi mungkin Dr. Adian yang teman yang harus mengembalikan itu kasihan juga. Saya pikir nggak betul di jam yang sama kemudian operasi di 2 tempat. Menurut saya kok begitu ya Dr. Adian. Terima kasih sementara itu. Terima kasih Dr. Bakson. Terima kasih Dr. Askan. Mungkin barangkali Dr. Adian bisa memberikan. Ini boleh komentar sedikit ya. Spesifiknya kok bisa begitu? Apa mungkin kadang-kadang ada ya yang punya ada rumah sakit yang seksio dengan atas nama orang lain karena dia tidak punya izin praktek di tempat itu. Ada itu ya yang pakai SIP-nya dari namanya seolah-olah sama padahal orangnya lain. Apa begitu gitu loh. Terima kasih Dr. Askan, terima kasih Dr. Baksono. Saya mengkomentari dulu tentang apa yang saya sampaikan tadi bahwa itu tidak satu kasus, Dok. Artinya tidak yang temuan itu cukup banyak. Kemudian tidak hanya SPOG-nya yang di jam yang sama. Sudah dilakukan telusur, sudah dilakukan pendampingan oleh profesi. Jadi memang ketika dilakukan audit semacam itu sepertinya saya tidak dalam kapasitas menilai dalam hal ini ya, tapi ini tidak satu kasus saja. Kemudian yang kedua tidak hanya SPOG-nya, tapi seperti yang Dr. Baksono sampaikan itu juga anestesinya juga Dok rupanya. Jadi kompleks. Kita tidak membahas tentang hal itu, saya tidak memperpanjang hal itu. Nanti Dr. Askan kita bisa diskusikan di luar forum. Tapi yang jelas dalam forum ini barangkali saya hanya mengajak sejawat untuk hati-hati agar tidak terjadi masalah di kemudian hari karena jumlah yang untuk mengembalikannya cukup banyak ya, cukup banyak. Kemudian yang kedua indikasi post-date. Terima kasih Dr. Askan tentang indikasi ini dalam waktu dekat profesi akan mengeluarkan
buku atau pedoman tentang seksio yang harapannya itu bisa menjadi rujukan bagi semua, baik itu bagi profesi SPOG, kemudian bagi BPJS atau pembiayaan lainnya. Jadi termasuk bagaimana kalau posdit, SD 1 kali, detail sudah ada. Kebetulan saya termasuk tim penyusunnya dengan teman-teman veto juga di dalamnya. Jadi tunggu saja tanggal mainnya, Dok. Insya Allah akan kita rilis. Demikian Dr. Baksono, terima kasih. Terima kasih Dr. Jimmy. Jadi saya kira satu hal yang positif kalau POGI bisa mengeluarkan itu ya standar tentang pelaksanaan seksio itu. Karena itu bisa menjadi suatu pegangan bagi kita apakah kita sudah benar melakukan suatu tindakan obstetrik yang sering kita lakukan. Ya. Lagi kalau kita dikatakan bahwa objin ini yang paling banyak memakai uang, pada sebenarnya mungkin enggak. Yang banyak menghabiskan uang BPJS itu salah satunya objin yang dipengaruhi karena apa itu fraud, apa itu ini ya. Nah itu yang jangan sampai kita dianggap melakukan fraud, ya tindakan fraud itu kriminal. Fraud itu konotasinya sudah kriminal. Ini artinya memanipulasi. Apakah itu memanipulasi komunikasi atau memanipulasi hal yang lain, pengobatan dan sebagainya. Jadi jangan sampai menaik kita. Jadi kita harus mengevaluasi diri. Baik, mungkin ya nanti perkara yang tadi yang dibaca perkara yang harus mengembalikan itu nanti bisa dibicarakan secara khusus karena bisa dibicarakan di sini secara luas. Mungkin Dr. Ristio sudah siap. Dr. Ristio. Kalau enggak mungkin Dr. Saifuddin Zuhri. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Yang saya hormati Dr. Baksono, Dr. Budi, Dr. Ardian. Tadi Dr. Askan sudah menyampaikan bahwa di Pantura itu teman-teman sudah melakukan evaluasi. Memang betul yang disampaikan oleh Dr. Askan, dan kita sudah buat format Excel untuk bisa mengakses, untuk menjadikan tabulasi, baik tabel, grafik, atau apa yang terkait dengan kriteria Robson tersebut. Cuma ini yang menjadi hal tanda tanya besar adalah keterkaitan dengan BPJS. BPJS mengeluarkan forum tersendiri yang ya tadi sudah dikomentari oleh baik Dr. Budi bahwa Dr. Budi dan Dr. Ardian bahwa ada hal yang patut dicermati di sini. Dan yang diisikan hanya yang SC, sehingga penggunaan kriteria Robson menjadi tanda tanya besar. Nah, kalau kita memahami petunjuk dari WHO, maka ini adalah ditujukan kepada ibu yang bersalin, apapun kondisinya, tidak hanya yang dilakukan sesar saja. Jadi termasuk yang partus spontan. Hal lain yang menjadi kekhawatiran teman-teman, bahwa nanti ada tafsir dari BPJS bahwa yang bisa diklaim adalah yang kriteria ini. Padahal kalau kita mengikuti yang ada di kriteria Robson, masing-masing kelompok ada proporsinya. Nah, nanti khawatir juga ketika proporsinya itu lebih tinggi daripada proporsi Robson, ini ujung-ujungnya masalah pembiayaan mungkin ya. Terus ini saya juga sudah mengerjakan baik di rumah sakit umum atau di tempat rumah sakit swasta tempat saya melakukan kegiatan. Ini memang data di rumah sakit umum dan rumah sakit swasta memang berbeda.
Cuma agak bingung juga untuk menindaklanjuti temuan ini akhirnya nanti seperti apa gitu loh. Kalau boleh saya sampaikan di sini, ya memang betul sih masing-masing klasifikasi mulai dari 1 sampai 10 itu di atas dari yang direkomendasikan oleh WHO. Itu saja, mohon tanggapannya. Terima kasih. Dr. Baksono masih mute, Dok. Dr. Baksono masih mute. Ya, terima kasih. Mungkin ada tanggapan dari Dr. Didin atau Dr. Budi atas apa yang disampaikan Dr. Zuhri. Silakan. Baik, Dokter, saya coba menanggapi dulu aja. Silakan. Nah, kita lihat dari hampir sama dengan pertanyaan Dr. Askan, sebenarnya memang yang mungkin kita perlu mengusulkan itu, ini sudah kami catat ya, mungkin nanti kita bisa usulkan. Kriteria yang sederhana, mohon maaf, yang dari kita Robson misalnya tadi gagal induksi atau bagaimana, itu statement itu seperti apa? Kalau kita lihat PNPK kita yang di POGI itu yang tentang masalah ketuban pecah dini, itu tata laksananya memang salah satunya memang misalnya melakukan, sekarang ada pemberian magnesium sulfat, pemberian dexa, tapi induksinya itu persalinan itu seperti apa, induksinya kriteria gagal seperti apa, apakah dalam waktu 24 jam, apakah tadi Dr. Askan tadi bilang apakah lebih dari 3 hari, sebenarnya itu yang juga perlu harus di state dengan jelas. Mungkin Dr. Didin sedikit tentang masalah bocoran, tentang masalah PNPK, tentang masalah seksio cesaria, apa menyangkut tentang induksi gagal ya Dr. Didin, mungkin bisa Ya, menjelaskan. ada di dalamnya, Pak Dr. Budi. Mungkin jelaskan sedikit gitu. Ya, saya harus membuka lagi, tapi yang jelas, jadi begini, kita sudah membuat buku itu, buku tersebut mudah-mudahan dalam waktu dekat akan rilis, dan tapi secara detail nanti kita akan bahas lebih lanjut ya Dr. Budi, termasuk harapannya buku ini juga menjadi apa ya, menjadi backup bagi sejawat begitu, sehingga tidak ada pihak lain yang kemudian menghakimi teman-teman Opjin gitu ya. Nah, juga termasuk untuk memagari kita agar kita juga tidak terlalu liberal dalam melakukan indikasi. Saya yakinlah teman-teman melakukan indikasi SC dengan tepat begitu ya. Jadi termasuk misalkan induksi gagal, di sana apa yang disebut induksi gagal, kemudian apakah BSC 1 kali atau BSC 2 kali masih boleh melakukan persalinan pervaginam, di sana juga disebutkan rinci. Demikian Dr. Budi. Kalau kita lihat di beberapa update ya, sekarang memang kalau hanya bekas seksio 1 kali memang harus ada tambahan ya Dr. Didin ya, tambahan indikasi ya, bukan hanya langsung liberal bekas seksio kemudian langsung ada indikasi seksio. Jadi kalau memang bekas seksio 1 kali misalnya ada tambahan yang lain, misalnya curiga makrosomia atau usianya anak kurang dari 2 tahun atau malpresentasi atau obes. Nah, sehingga mungkin nanti dengan adanya buku PNPK yang seksio ini memang akan lebih memudahkan kita. Nah, di masuk nanti tadi sudah tersuri, berarti Robson yang dipakai di sini kan memang menyangkut hanya semua pasien yang di sesar ya, Dr. Didin ya. Nah, itu yang memang kita jadinya kesannya besar. Sebenarnya kalau kita lihat apakah tadi Dr. Baksono bagaimana dengan kematian ibu, sebenarnya kalau yang kita lihat jumlah yang memakai misalnya tahun 2019 mungkin jumlah operasi yang banyak itu mungkin hanya berapa persen dari keseluruhan pasien yang menggunakan asuransi kesehatan ya, jadi BPJS dan sebagainya, itu berapa persen, sehingga ya apakah ini jadi permasalahan yang ya harus perhatikan. Tapi nanti kriteria Robson ini kan kita mengevaluasinya dari yang hanya yang di seksio, bukan yang bagaimana tadi Dr. Didin, Dr. Zuhri yang persalinan normal itu tidak ikut di rekap memang di sini. Jadi memang itu mungkin kita bisa bagaimana usulkan, karena
secara normal ya mestinya besar mungkin ya. Cuma ya kita datanya itu yang perlu kita amati. Ya, matur nuwun mungkin. Dokter Baksono boleh menambahkan sedikit mengomentari? Monggo silakan. Pertama, apresiasi untuk teman-teman POGI Komisariat Pantura yang telah melakukan asesmen Robson ini. Mungkin kami juga nanti akan belajar ke Pantura. Tetapi juga WHO pun sangat berhati-hati. Jadi ini mungkin pesan untuk teman-teman di BPJS. Kalau kita lihat, saya share PDF di sana, PDF di chat itu, di halaman 37, sejawat sekalian bisa melihat bahwa Robson classification can be used as a tool to judge care rather than to recommend care. Apa artinya kalau kita terjemahkan bebas bahwa klasifikasi Robson dapat digunakan sebagai alat untuk menilai perawatan daripada merekomendasikan. Jadi adalah sangat tidak tepat kalau BPJS menggunakan kriteria Robson saja sebagai justifikasi dalam menilai indikasi SC. Sebuah organisasi yang besar selevel WHO saja sangat berhati-hati dalam melakukan apa namanya ya, membuat statement. Sehingga inilah nanti yang harus kita perjuangkan, Dr. Zuhri, bagaimana agar jangan sampai nanti ada pihak-pihak yang menyudutkan dari Robson ini, menyudutkan sejawat. Nah, ini yang penting. Tapi yang jelas Robson ini adalah menurut saya kalau dalam sisi organisasi rumah sakit ini bisa digunakan oleh komite medik atau juga komite medik khususnya untuk subkomite mutu untuk melakukan audit begitu ya. Bagaimana khususnya untuk RSIA atau untuk PONEK gitu. Bagaimana untuk mengevaluasi indikasi. Menurut saya begitu. Daripada hanya untuk isu tentang pembiayaan. Demikian Dr. Baksono. Dari OPPE ya Dr. Didin ya. Tanya berapa persen keberhasilan VBAC itu mungkin juga bisa. Ya, betul. Nomor 4 itu ya atau 5. Oke. Mohon izin Dok, ini ada pertanyaan yang ada di fitur Q&A yang ini waktunya juga tinggal 10 menit, jadi pas ada 2 pertanyaan, mohon izin saya bantu bacakan Dok. Silakan. Pertama ini dari anonim, dalam pelayanan BPJS yang berjenjang, bukankah Vaskes 2 dan 3 merupakan rujukan yang patologi semua dan risiko tinggi? Kalau SC rate-nya tinggi, saya rasa ya wajar karena rujukan patologis. Yang harus dievaluasi BPJS adalah peran dan fungsi Vaskes 1 untuk screening dan fungsi persalinan normal. Monggo Dok, tanggapannya. Boleh komentar dulu? Monggo Dok. Ya, sedikit saja bahwa sekali lagi kita harus bijak menilai bahwa SC rate bukan satu-satunya indikator, tinggi atau rendah begitu ya. Oleh sebab itu ada klasifikasi Robson untuk kemudian mengklasifikasikan mana yang grup 1 sampai 5, mana yang grup 6 sampai 10. Ini yang bisa nanti mendorong satu tim Opjin di rumah sakit untuk bersama-sama menuju indikasi SC yang lebih tepat. Ya, demikian kira-kira Dr. Seto. Barangkali Dr. Budi bisa nambahkan. Ya, setuju. Jadi memang salah satunya memang untuk evaluasi diri kalau menurut saya ya. Karena kriteria 1 dari sampai 5 memang Robson tidak secara detail hanya secara global aja. Kehamilan nulipara lebih dari 37 minggu. Kenapa kok diseksio? Nah, ini memang tidak ada detailnya. Tapi di situ memang dari situ kriteria 1 sampai 5 diharapkan memang ada evaluasi atau proses sehingga atau monef ya sehingga ya intinya bisa dilakukan mungkin screening lebih ketat untuk indikasi seksionya mungkin kriteria 1 sampai 5 itu. Dan apakah memang ya memang secara normal memang dengan rujukan berjenjang memang yang dirujuk pasti yang patologis. Harapannya memang satu screening karena risiko tinggi di vaskes primer memang akan ditingkatkan. Apalagi sekarang dengan di era sekarang ada antara care 1 sampai 6 kali bukan hanya dengan hanya 4 kali di mana ada kesempatan untuk melakukan USG dasar terbatas oleh sejawat yang di vaskes primer. Nah, ini harapannya screening karena risiko tinggi lebih bagus ya. Jadi harapannya demikian. Sehingga pemilihan kasus KRT atau KRR itu mungkin lebih baik. Mungkin demikian saya tambah. Baik, terima kasih. Ada satu pertanyaan lagi nih.
kalau berkenan saya bacakan terakhir pas. Jadi Silakan. hanya akan terjadi lagi satu DPJP melakukan operasi di 2 tempat berbeda dengan jam yang sama. Solusinya 1 dokter, SIP hanya 1 saja. Lah jumlah dokter tidak merata kok, BPJS disamaratakan se-Jawa, apalagi se-Indonesia. Monggo tanggapannya. Oh, ini Budi mungkin. Berat ini. Monggo, Dok. Iya, silakan. Dr. Budi mau memberi komen atas pendapat ini ya. Mengenai kasus-kasus yang seperti itu ya. Ya, jadi sementara kan kita masih 3 SIP, bersyukurlah begitu. Cuman barangkali saya menyampaikan solusinya. Tetap teman-teman harus teliti, hati-hati, jangan sampai nanti dalam jam yang sama ternyata tertulis kita melakukan SC di 2 rumah sakit yang berbeda, termasuk anestesinya. Jadi yang ketahuan itu yang satu rumah sakit menggunakan penata, yang satu menggunakan spesialis anestesi dengan SPAN yang sama. Akhirnya ya kena juga gitu. Nah, ini solusinya demikian. Jadi kita sampai sekarang belum ada kebijakan 1 SIP saja dan itu harus disyukuri ya. Makasih, itu komentar saya, Dr. Baksono. Terima kasih, Dr. Ardian. Jadi ini masalah-masalah yang sehari-hari kita ini ya, banyak yang pakai SIP yang orang lain dan sebagainya, itu bisa kejadian seperti itu. Ya itu satu lagi dari Dr. Gala bahwa ya, tidak boleh menggunakan SIP yang orang lain itu harusnya tidak. Tapi sekarang masih ada itu yang melakukan itu. Ya, itu perlu diam. Sehingga tiga tempat itu rasanya tidak cukup. Kalau mau dikurangi, ini aja 3 aja ada masih yang kurang, gitu ya. Nah, karena ada yang pakai SIP-nya orang lain, ya itu yang menyebabkan terjadinya hal-hal yang tidak masuk akal tadi itu. Mungkin Dr. Arif ada pertanyaan lagi. Tadi juga Dr. Hadianto tanyakan mengenai masalah indikasi seksual, kemudian disebutnya Bapak Kerja. Tadi bisa terjawab ya. Silakan Dr. Arif. Ini terakhir mungkin ini ada. Bu Irma tadi apa juga bertanya ya? Enggak, Dr. Seto. Oh, Dr. Istio, Dr. Zuhri ini yang angkat tangan, yang lainnya sepertinya atau mungkin saya pikir yang Bu Irma Sari itu yang juga ikut ingin bertanya, Boten. Boten ini tidak ada masuk pertanyaan. Ini. Oh, ini Hardianto, Dr. Hardianto, Dr. Tidak ada. Ini terakhir ada Direktur BPJS ini, Dr. Manggala ini. Oh ya, barangkali Dr. Manggala diundang untuk komentar juga, termasuk beliau kan tim penyusun untuk buku Seksio itu. Ya, ini setuju. Robson sulit untuk dianalisis dari segi pengaturan pembiayaan BPJS, lebih cocok untuk evaluasi dari rumah sakit, melihat distribusi persalinan di rumah sakitnya. Kira-kira jika diberlakukan Robson nantinya, apakah pelaksanaannya oleh rumah sakit atau menjadi beban DPJP nantinya? Itu, monggo. Monggo dikomentari. Dr. Gala. Baik. Sebenarnya kalau saya coba menjadi, Dok, sebenarnya kalau apakah nanti pelaksanaan oleh rumah sakit atau oleh DPJP, sebenarnya memang mungkin lebih tepat oleh fasilitasnya ya, Vaskesnya ya, karena ini kan kita mengevaluasi indikasi yang sudah kita kerjakan selama ini, jadi memang lebih objektif. Memang kalau dari summary yang bisa kita tarik itu mungkin kita bisa melibatkan bukan hanya Vaskes tempat kita bekerja, tapi juga mungkin jejaring-jejaring, misalnya kami dari tersier, misalnya dengan kriteria mayoritas kriteria grup 10 yang dimana yang indikasi seksualnya salah satunya pada kehamilan kurang dari 37 minggu. Dari sini kita bisa melihat mungkin jejaring di sekitar rumah sakit kita ini mungkin juga perlu peningkatan fasilitas, misalnya NICU sama ICU yang lebih adekuat, mungkin seperti itu. Jadi bisa ditarik kesimpulan ke lebih global ya, ke arah jejaring. Sehingga mungkin kalau menurut saya ini ya oleh rumah sakit. Mari monggo Dr. Didi. Apakah oleh rumah sakit?
Makasih Dr. Budi. Saya sependapat bahwa kalau kriteria opsional ini tidak hanya dilihat dari perspektif pembiayaan dan agak sulit menurut saya. Lebih tepat kalau ini menjadi dasar kebijakan. Kita tahu misalkan di RSDS kenapa kok yang 10 lebih banyak. Harusnya ini menjadi cermin bagi pemegang kebijakan. Artinya apa? NICU atau NICU ini belum cukup merata di rumah sakit tipe B, kemudian tipe C, seperti itu. Beberapa waktu yang lalu sempat ada diskusi di Dinas Kesehatan Surabaya. Di Surabaya saja itu masih kurang ya kapasitas NICU-nya. Nah, kita bayangkan bagaimana di luar Surabaya, bagaimana di luar Jawa misalkan. Nah, inilah harapannya bisa menjadi advokasi, data menjadi advokasi kepada pemerintah untuk buat kebijakan yang lebih terukur dan tepat sasaran. Demikian, Dr. Budi Pras, Dr. Baksono. Baik, terima kasih Dr. Didin, Dr. Budi atas komennya. Jadi dari apa yang kita diskusikan ini bahwa kriteria opsion itu ada satu yang perlu kita terapkan untuk menilai apakah yang kita lakukan itu sudah sesuai ataupun sudah memenuhi standar yang baku, ya, apakah kita tidak over dan sebagainya. Jadi istilahnya ini akan menjadi salah satu parameter dalam kita melakukan pelayanan. Tentang pembiayaan mungkin seperti saya tadi mungkin agak sulit, ya, karena memang yang penting adalah bagaimana meningkatkan quality dari pelayanan kita. Ya, jadi kita untuk meningkatkan apakah pelayanan kita itu sudah tadi sudah dikatakan Dr. Didin mengenai kenapa kok yang ke-10 itu yang banyak. Jadi ternyata karena memang mungkin dari rumah sakit itu daerah itu banyak yang kurang, yang sering itu dikirim ke Dr. Sutomo karena NICU-nya tidak siap. Ya. Itu yang terjadi di Dr. Sutomo yang banyak itu banyak kelahiran prematur itu karena NICU di tempat di daerah atau di rumah sakit di luar Dr. Sutomo itu relatif sangat terbatas. Nah, itu bisa menjadi suatu hal yang bisa kita, ya. Intinya mungkin barangkali tadi ada yang masih belum ngeh mengenai kriteria Robson, jadi minta diadukan lagi mengenai apa, ditampilkan lagi mengenai apa sih sebenarnya kriteria Robson itu, sehingga kita bisa menggunakannya untuk menilai apakah quality ataupun ketepatan tindakan kita itu sudah sesuai dengan kriteria gitu. Itu barangkali kesimpulan daripada diskusi kita yang mungkin hanya 1 jam, saya kira tidak cukup, karena kita kalau bicarakan ini banyak sekali. Tadi Dr. Adiarto menyampaikan bahwa kesiaran itu tergantung satu jumlah rumah sakit, tergantung jumlah SPOG lah. Ya. Pengalaman saya SPOG, jumlah SPOG mempengaruhi. Ya, di daerah itu saya sendirian, jumlah seksionnya tidak sampai 200 per tahun. Ketika tambah satu lagi jadi 600, tambah satu jadi 1000. Itu artinya peran SPOG sangat jumlah SPOG sangat berperan. Gitu ya. Nah, apakah itu ternyata dengan bertambahnya SPOG itu pelayanan lebih baik? Ya kita lihat parameternya. Apakah betul-betul dia bisa meningkatkan kualitas pelayanan? Misalnya, kriteria kan berapa jumlah kematian ibu, berapa jumlah kematian bayi, apakah signifikan dengan bertambahnya SPOG? Itu kan juga suatu parameter. Ya. Nah, itu saja mungkin yang memang kalau mau didiskusikan nggak habis-habis nanti. Semua akan ada yang mengatakan kalau seizure rate-nya 100% pun mungkin tidak standar, karena yang dikirim memang betul-betul yang butuh rescue. Gitu. Itu barangkali ya. Jadi kita bisa berdebat dengan ini. Ya. Karena kalau rumah sakitnya banyak melakukan persalinan spontan, nah ngapain yang pelayanan primer? Ada apa? Kok enggak ada yang paham gitu kan? Jadi balik gitu nanti. Ya, jadi sekali lagi bahwa kita masih terus harus mencari, apalagi tadi sudah dikatakan ada Rogi akan menyusun, itu sangat berbeda sekali. Supaya kita tahu bahwa apa yang kita lakukan itu sudah sesuai dengan
tuntunan ataupun panduan yang dikeluarkan oleh POGI. Jadi kita tidak minta. Baik, ini aja mungkin waktu juga ya yang membatasi kita, sehingga kita terpaksa mungkin harus mengakhiri. Nanti kita bisa diskusikan di luar forum ini mungkin lebih seru lagi. Dr. Aris, saya kembalikan waktunya. Terima kasih atas partisipasi. Terima kasih Dr. Baksono, terima kasih pada seluruh narasumber. Luar biasa, kalau tema perbincangan saus ditanya apa saja selalu seru, jadi karena masih banyak kontroversi yang harus diselesaikan, tapi memang karena keterbatasan waktu, kita batasi 1 jam, insya Allah kita akan melanjutkan, nanti sepertinya dari Robson ini pembahasan bisa jadi dipertahankan mungkin dari divisi Opsos mungkin untuk tema-tema dari tanya apa saja seri Opsos berikutnya untuk masukan. Terima kasih, sekali lagi kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dr. Ardian, Dr. Dr. Seto, Dr. Basro, Dr.